Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rubia Bidabia dengan NIM 12407026. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang konsep pasar dalam Islam. Nah, dalam Islam, pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa yang dilandasi oleh prinsip keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan. Islam melarang aktivitas ekonomi, bahkan menganjurkan umatnya untuk berdagang asalkan sesuai syariat. Nah, apa saja sih jenis pasar dalam Islam? Nah, di sini ada 4 jenisnya. Yang pertama adalah pasar barang dan jasa. Ini tempat transaksi produk dan layanan. Contohnya seperti pasar tradisional, pasar toko, atau jasa transportasi. Nah, yang kedua ada pasar uang syariah. Nah, ini adalah transaksi keuangan sesuai prinsip syariah. Contohnya seperti suku, mudharabah, dan murabahah. Nah, yang ketiga ada pasar modal syariah. Ini tempat jual beli saham syariah, suku, dan produk investasi halal. Dan yang keempat ada pasar tenaga kerja. Ini tempat penawaran dan permintaan kerja dengan prinsip keadilan, upah, dan kerja yang halal. Nah, gimana sih mekanisme pasar dalam Islam? Mekanisme pasar Islam beroperasi berdasarkan kebebasan bertransaksi selama tidak ada unsur haram seperti riba, gharar, atau penipuan. Dan yang kedua, harga ditentukan oleh pasar tanpa manipulasi atau monopoli. Dan yang ketiga ada keseimbangan antara kepentingan penjual dan pembeli. Yang keempat, transparansi informasi. Pembeli harus tahu kondisi barang. Nah, kegagalan pasar dalam Islam. Pasar juga bisa gagal jika dia tidak dikontrol, terutama jika terjadi penimbunan atau ihtikar, monopoli atau oligopoli, kecurangan, dan eksploitasi konsumen. Nah, penetapan harga dalam Islam. Secara umum, Islam membiarkan harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Namun, jika terjadi ketimpangan, maka pemerintah boleh menetapkan harga demi keadilan atau tasmir. Nah, intervensi pemerintah dalam pasar. Pemerintah memiliki peran pengatur dan pengawas, bukan pelaku utama pasar. Ini untuk mencegah praktik haram, riba, penipuan, ihtikar, menetapkan standar dan regulasi halal, menstabilkan harga saat krisis, melindungi konsumen dan pelaku usaha. Nah, apa saja sih peranan lembaga Hizbah? Nah, Hizbah ini adalah lembaga pengawasan pasar dalam Islam yang bertugas seperti mengawasi moral dan etika perdagangan, mencegah kecurangan, dan menindak pelaku pasar nakal. Juga menjamin kejujuran timbangan dan harga. Contohnya seperti di zaman Khalifah Umar bin Khattab, beliau menempatkan pengawas pasar untuk menjaga ketertiban dan keadilan. Wahai saudara-saudari sekalian, di tengah dunia yang penuh tantangan dan godaan dalam ekonomi modern, mari kita kembali kepada nilai-nilai luhur Islam dalam bermuamalah. Islam telah menetapkan prinsip pasar yang menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, dan keberkahan dalam setiap transaksi. Mari kita pastikan bahwa setiap transaksi yang kita lakukan itu bebas dari riba, gharar, penipuan, dan kezaliman. Karena hal-hal tersebut itu tidak hanya merusak ekonomi, tapi juga membawa kita terjerumus dalam dosa dan dapat menghilangkan keberkahan. Dan juga kita harus melakukannya dengan etika, adab, dan niat ibadah. Dan juga Rasulullah SAW pernah bersabda, "At-tajir sodukul aminu ma'an nabiyina wa siddiqina wa syuhada." Pedagang yang jujur dan amanah akan senantiasa bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada. Dan juga kita harus melakukan mendukung pasar yang bersih, jujur, dan transparan. Jangan menjadi bagian dari sistem yang zalim. Jadilah pelaku pasar yang mencerminkan akhlak Islam. Dan juga kita harus
menjaga hak penjual dan pembeli. Setiap pihak itu harus merasa puas dan tidak dirugikan satu sama lain. Dan juga kita juga harus berani melaporkan atau menolak praktis pasar yang curang. Diam terhadap kezaliman adalah bentuk pembiaran terhadap kerusakan sistem. Jadi kita jangan biarkan ada pasar yang curang. Dan di sini juga jangan hanya mengejar keuntungan duniawi. Keuntungan yang sejati adalah keuntungan yang halal, thayyib, dan penuh keberkahan. Ingatlah selalu, harta yang halal akan membawa berkah, ketenangan jiwa, dan ridho Allah SWT. Sedangkan harta yang haram akan menumbuhkan keresahan, menghapus keberkahan, dan menjadi sumber musibah. Mari kita bangun sistem pasar Islami di sekitar kita dengan menjadi konsumen dan pedagang yang bertakwa, menyebarkan nilai-nilai etika dagang Islam kepada orang lain, mendukung kebijakan dan lembaga pengawas yang adil seperti Hizbah, dan juga berkontribusi menciptakan ekosistem ekonomi syariah yang kuat dan bermanfaat bagi umat. Transaksi bukan hanya soal untung dan rugi, tapi juga ia tentang amanah dan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.